Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan program Junjung UMKM MTV From Zero to Hero. Nah, di minggu lalu kita bicara tentang produk-produk UMKM yang bisa dioptimalkan sebagai bentuk-bentuk wirausaha di tempat kalian masing-masing. Nah, hari ini saya kedatangan tamu cowok-cowok keren nih yang biasa mengulik-ngulik aplikasi yang memudahkan kinerjanya para pelaku UMKM di tanah air kita. Nah, saya perkenalkan Mas Firman dan Mas Dika. Nah, Mas Firman asli dari mana nih Mas Firman? Kalau saya kelahiran dari Balikpapan, Timur, tapi tinggal di Sidoarjo. Tinggal di Sidoarjo. Oke. Kalau Mas Dika? Kelahirannya di Tulungagung sih Pak, saya kebetulan. Tulungagung. Iya, tapi sekarang sama. Tinggalnya di Sidoarjo juga. Oh, Sidoarjo juga. Jadi kedua teman kita ini ada di domisili Sidoarjo, ya, yang kebetulan sampai saat ini concern kepada peningkatan kemudahan para UMKM untuk menjalankan usahanya. Nah, apa itu? Sebelumnya saya ingin tahu dulu Balikpapan ya. Balikpapan masuk ke Sidoarjo tahun berapa? Kebetulan kan orang tua suka merantau ya, jadi kami baru masuk ke Surabaya itu sekitar tahun 95. Jadi sudah cukup lama di Surabaya Sidoarjo. Kemudian waktu punya klik untuk membuat usaha itu tahun berapa? Saya pertama kali merintisnya ketika di Tangerang. Jadi setelah keluar atau resign dari pekerjaan sebelumnya di Payment Gateway, saya tertarik untuk memulai usaha di konsultan UKM. Jadi saya memulai usaha konsultan UKM IT begitu di Tangerang. Dulu awalnya masih hanya training sales, training direct selling begitu yang saya berikan. Bertahap makin banyak layanan yang kami berikan. Jadi awalnya memang mengkonsultasi teman-teman pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan kualitasnya mereka ya, baik itu digitalnya ataupun produk lainnya ya. Betul. Nah, kalau Mas Dika saat di Sidoarjo apa sudah punya usaha atau sebelumnya sudah? Saat di Sidoarjo sih Pak. Setelah pindah, apa itu waktu yang pertama kali? Itu awal-awal itu usaha saya masih jual beli makanan kecil gitu Pak. Jual beli makanan kecil. Kemudian masuk Sidoarjo, bertemu dengan teman-teman, akhirnya akhirnya ditarik untuk join. Nah, Mas Firman sebagai seorang konsultan UMKM, itu apa sih kendala yang biasanya ditemui di teman-teman UMKM menurut pengalaman yang sudah dilalui sama Mas Firman? Dua hal sih yang saya lihat kendala yang paling umum yang sekarang saya temuin itu. Pertama di pencatatan, yang kedua di monitoring usaha. Jadi UKM-UKM banyak yang terkendala dalam pencatatan. Misalnya pencatatan penjualan, pencatatan akuntansi, itu sering diremehkan, sering tidak dilakukan, tidak menjadi aktivitas rutinnya mereka. Jadi itu akhirnya membuat mereka ya usahanya terus seperti itu berjalan seperti biasa. Nah, kemudian monitoring saya juga perlu, karena nggak dicatat jadi mereka nggak bisa mengevaluasi usahanya kendalanya di sana. Jadi yang mungkin karena saya itu dari sana. Sibuknya berproduksi akhirnya melupakan itu ya. Betul, itu dilewatkan semua. Padahal itu penting, terutama nanti kaitannya dengan pihak-pihak lain yang ingin memberi modal dan lain sebagainya. Betul sekali ya. Nah, kemudian selama berapa tahun untuk Mas Firman ini memberi edukasi mereka sehingga bisa melek kepada dua hal tadi itu? Perlu bertahap ya. Jadi mungkin untuk awalnya saya perlu memberikan konsultasi dulu pada mereka dalam waktu kurang lebih 2 sesi atau sampai 1 bulan begitu, paling lamanya, agar mereka mulai tertarik untuk melakukan pencatatan usaha. Kemudian selanjutnya ketika sudah melakukan pencatatan usaha, kita bantu dengan tools-tools yang bisa membantu mereka lebih baik di operasionalnya. Setelah itu bisa setahun berjalan, biasanya mereka sudah bisa terbiasa melakukan pencatatan usaha dengan tools yang kita berikan. Salah satunya yang saya pakai sekarang ini Maju aplikasinya. Setelah setahun ya, jadi tahapan-tahapan itu dilalui setelah edukasi, kemudian setahun baru mereka bisa leading kepada kebiasaan mencatat, disiplin pencatatan, apalagi melalui digital. Betul sekali.
Nah, bicara tentang pencatatan itu penting ya. Biasanya teman-teman secara manual dicatat di kertas, kemudian lupa naruhnya. Ada dicatat di buku, kemudian bukunya kena air dan ataupun hilang. Nah, kita akan kembali kawan setelah yang satu ini. Jangan lupa masih banyak yang akan kita paparkan di sini. Junjung UMKM MTV. Kembali lagi di Junjung UMKM. Nah, bicara tentang digital ya, kita tidak dipungkiri sekarang ini wajib kita harus lalui digital, area digital itu. Salah satunya tadi pencatatan. Jadi pencatatan dengan kertas, kemudian lupa taruh, apalagi hilang. Nah, itu menjadi problem karena usaha itu nggak hanya bicara 1-2 bulan, setahun kawan. Usaha itu bicara tentang sustainability. Nah, akuntabilitas sebuah usaha diperlukan saat kita nantinya juga akan berpartner dengan orang, kemudian akan membutuhkan permodalan dan berhubungan dengan pihak perbankan. Itu saja pencatatan itu menjadi penting, apalagi teman-teman yang sudah punya usaha lebih dari setahun pasti lupa kalau akan mengingat-ingat bahwa transaksi di bulan sekian itu hanya akan menjadi hal yang sia-sia karena usahanya akan menjadi mundur lagi. Nah, yang dibawa oleh Mas Firman dan Mas Dika ini adalah sebuah aplikasi yang memudahkan teman-teman pelaku UMKM dimanapun untuk melakukan pencatatan itu. Nah, apa saja kita tanyakan kepada Mas Firman nih, apa saja nih fitur yang bisa dikelola oleh aplikasi ini? Namanya Maju. Silakan. Oke. Nah, terima kasih atas kesempatannya Pak Ari. Jadi kami dari Maju ini menyediakan aplikasi wirausaha untuk UKM yang siap pakai dan terjangkau. Jadi aplikasinya lengkap ya, ada dari aplikasi kasir, aplikasi untuk persediaan ada atau inventory, aplikasi untuk pencatatan akuntansi juga ada. Bahkan kita juga lengkapin untuk ini UKM yang perlu untuk loyalty program juga ada dengan model deposit atau model poin, itu bisa pakai aplikasi kami. Satu lagi yang mungkin penting ya, kita sudah bisa juga absensi dengan foto ketika memakai aplikasi Maju ini. Jadi fiturnya sangat banyak dan terjangkau untuk UKM siap pakai. Jadi kalau punya karyawan aksennya cukup dari foto aja ya, dari tablet, kasir, kemudian foto jam masuk jam keluar, bisa absen otomatis. Kemudian penggunaannya nih untuk yang awam itu kira-kira di training sampai berapa lama nih? Trainingnya cepat untuk penggunaan ini. Jadi training kita kurang lebih 2 jam ya. Mereka sudah bisa menggunakannya karena kan aplikasi ini mudah ya, cuma UKM itu hanya perlu mencatat penjualannya aja karena kan produk sudah disetting, stok juga sudah disetting, catat penjualan aja otomatis jadi laporan penjualan otomatis dan bisa dilihat perkembangannya laporan. Sampai neraca? Itu ada pencatatan akuntansi juga bisa. Sampai akuntansi ya? Juga bisa neraca pada yang sering dibutuhkan nih Mas Dika dalam kaitannya dengan point of sales itu apa saja yang biasanya menjadi rujukan teman-teman UMKM yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan biasanya fitur-fiturnya Pak ya? Fiturnya itu bisa kayak tadi seperti yang Mas Fakir katakan, inventory itu sudah pasti, terus keuangan juga sudah pasti, stok juga sudah pasti. Tapi ada satu lagi yang paling penting yaitu permodalan. Nah, di Maju ini bisa melakukan permodalan. Jadi kalau mungkin penjualannya sehat nih, pajaknya juga sehat juga, terus produknya juga masih diminati juga dan dinilai sangat futuristik atau mungkin sangat membantu hal yang banyak, itu bisa pakai permodalan juga. Ya, kalau inventory itu sampai database kekuatannya sampai berapa ini kalau yang bisa disimpan di
yang di sini ini unlimited sih Pak kebetulan. Unlimited, Iya, ya. unlimited sampai sekarang. tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Misalnya dia punya usaha dari 3 kategori, katakanlah stres, kemudian makanan minuman, ya kan, kemudian dia juga buka pujasera gitu, jadi satu bisa ya, Bisa Pak. bisa ya. Bahkan biasanya customer kita itu mempunyai 2 merek usaha biasanya. Misal satu ini dia kafe, Ya, ditandem sama cuci sepatu biasanya. Oh. Itu yang paling sering sekarang. bisa ya. Bisa kayak gitu. Atau mungkin Salah satu laundry. perusahaan Itu bisa. Betul. bisa laporan aja Ya. gitu. Nah, customize yang biasa dilakukan oleh Maju yang paling ekstrim nih biasanya yang sudah selama ini dilakukan apa yang request paling ekstrim nih dari teman-teman yang Request ya Pak ya. Request ini banyak biasanya promo Pak. Customer itu biasanya aneh-aneh soalnya promo. request, maksudnya request fitur yang paling nggak pernah dibayangkan sama tim Maju apa ya? Ada yang dulu tuh minta promo, dia itu minimal 5 orang Ah, itu bisa dapat potongan 20 atau 30%, tapi harus 5 orang. Oh. Kan kalau ditranslatekan ke bahasa programnya kan susah. iya, iya. Jadi itu memang agak ya. Karena customer datang berapa orang nggak tahu kan? Iya, Kalau makanya kasirnya itu. berapa yang Pusat rating. apa dibeli kan gitu. Bener lah itu agak Oh. susah. Tapi sudah pernah di accepted untuk request gitu ya? Sudah sih Pak. Soalnya kan kalau di Maju ini sistemnya gini Pak. Iya. Kalau ada orang request ya pasti kami dengerin. Cuman kan nggak semua request bisa dikeluarkan juga, gitu, Oh. bisa dilaksanakan. Jadi Intinya customnya bisa sampai dengan tingkat apapun yang bisa dilakukan untuk kemudahan mereka melakukan ini. Nah, kalau Mas Firman ini yang sudah pengalaman menghadapi para UMKM ini, mereka ini kebanyakan kan di tingkat yang sangat mikro ya. Nah, ada usaha mikro kecil dan menengah, tapi mikronya kemungkinan main banyak ya di Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya. Itu untuk edukasi yang sudah dilakukan Mas Firman itu impactnya terhadap mereka sekian persen, berapa Mas yang kira-kira kemudian berpindah mindset menjadi digital tadi? Sebenarnya UKM itu sekarang sudah melek digital semua ya, karena kan sekarang sudah punya HP pasti, sudah setiap hari mengakses internet. Jadi mungkin tinggal ditambahkan satu kebiasaan baru, mencatat usahanya, perkembangan usahanya lewat HP. Itu udah minimal ketika mereka mau melakukan itu sudah cukup. Jadi hampir sama kok kayak kita kirim email, kita WA begitu, karena kan bisa dilakukan lewat HP semua. Jadi semudah itu. Asal ada kemauan bisa. Kalau aplikasi ini bisa diceritakan tahapannya nih pada saat dia sudah oke menggunakan ini, apakah tahapannya seperti apa saat mulai awal input nama usaha dan lain sebagainya, silakan boleh di Jadi aplikasi kami ini aplikasi yang bisa diakses dari manapun ya, karena kan kita berbasisnya cloud, jadi berbasis web, sehingga tidak perlu pakai perangkat komputer, tidak perlu pakai laptop begitu untuk melakukan pencatatan. Bisa pakai HP, bisa pakai tablet Android begitu. Dan sebagai owner, pemilik usaha bisa juga akses ke web dashboardnya Maju untuk bisa melihat perkembangan usahanya dari manapun. Tidak perlu harus datang ke kantor, tidak ada risiko data hilang karena kan tersimpan di web semua. Jadi lebih memudahkan UKM, tinggal pakai, nggak perlu programming, nggak perlu input aneh-aneh. Bahkan kita bisa bantu input kan sebagai partner dari Maju seperti itu. Jadi urutannya ya, kalau misalnya ada yang tertarik menggunakan Maju, mudah sekali sih. Jadi kami ada tim training yang akan membantu input produk, input harga, input promo juga, dan kalau perlu accounting juga kita bisa bantu berikan training tambahan gitu. Jadi trainingnya sudah memadai, kemudian nanti tinggal langsung memakai printer kasir seperti ini. Jadi UKM sudah memberikan print stroke kasir, dan kita juga dari Maju itu sudah support untuk beberapa metode pembayaran
seperti Shopee Pay, payment gateway ya. GoPay, ya, seperti itu. Qris juga bisa. Kris, Qris sudah bisa kita. Jadi pembayaran online pun yang sekarang suka bayar non tunai kita sudah bisa. Seperti itu. Terus kemudian langkahnya setelah mereka mendaftar, kemudian ikut apa saja Mas? Sudah dashboard. Ya. Setelah melakukan input, jadi akan kita setting juga sih karyawannya ya. Jadi kita sudah bisa setting user access untuk owner berbeda dengan karyawan, dan setiap karyawan ini aksesnya apa saja sih? Nah kita bisa atur semua. Iya, iya. Jadi dari situ kita bisa atur agar setiap karyawan bisa mengakses aplikasi atau kasirnya sesuai dengan hak yang Otoritasnya ya. sudah di setting. Oke, otoritasnya. Jadi Tinggal pakai aja. customize juga unlimited tadi karyawannya ya. Bisa lah. Betul, unlimited. Ya, jadi cukup mudahnya mengakses ini, tinggal diinstal, kemudian diinput kebutuhan stok inventory-nya, lalu tinggal di live-kan ya. Betul. Nah, kawan, kita akan simak lagi secara detail setelah yang satu ini, Junjung UMKM MTV. Kembali lagi di Junjung UMKM, saatnya kita ingin tahu nih prakteknya langsung kawan. Nah, nanti simak dengan detail, Mas Firman dan Mas Dika akan menjelaskan, teman-teman bisa ikuti tahapannya nih, mulai aplikasinya, pengaplikasiannya lebih kira. Baik. Terima kasih kesempatannya Pak Ari. Jadi saya coba melakukan simulasi ya, penggunaan maju ini dengan contoh misalnya warung atau restoran itu bisa menggunakan maju. Misalnya saya sebagai kasir melakukan pencatatan ketika ada pelanggan datang, kemudian Mas Dika ini ada di kitchen, atau kitchen nanti akan memproses pesanan dari kasir secara otomatis. Nah itu kita coba simulasikan seperti apa contohnya. Jadi misalnya kasir melakukan pencatatan, proses sudah diinput semua, ada varian produknya atau toppingnya itu bisa. Catat juga jumlah pesanan dari setiap produknya apa. Misalnya satu piece semua, kemudian sudah oke semua, kita confirm ada pembayaran. Pelanggan mau bayarnya pakai apa? Ada pilihannya. Ada uang pas, ada uang nilai 50.000 atau mungkin pembayaran lainnya. Misalnya kita catat pembayaran dari pelanggan dalam bentuk transfer ya, itu bisa, atau dengan e-wallet atau dengan kita punya IDC, seperti itu bisa. Dan kita mau tambahkan promo apa sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Misalnya kita ada promo di WA, di sosmed ada promo diskon atau buy one get one, itu bisa pakai aplikasi ini. Contohnya di sini kita bisa langsung proses bayar ya. Dari sini keluar printer kasir. Beda kitchen. Langsung ya. Dan di sini juga di Mas Dika, jadi nggak perlu lari-lari kasirnya untuk memproses pesanannya. Di printer kitchen otomatis bisa keluar juga printnya. Jadi kita cukup simple ya, dipakainya dengan satu tablet bisa tersambung Bluetooth ke dua printer, satu printer kasir, satu printer kitchen. Jadi otomatis kitchen misalnya jaraknya 5 meter dari kasir, itu bisa langsung memproses pesanan. Dan nanti selesai bisa langsung dikirim ke kasir lagi untuk dikirimkan ke pelanggan atau waitersnya ya, pakai pesanannya. Jadi semudah itu untuk pencatatannya. Kalau ada misalnya keliru input gimana ya? Keliru input kita bisa Katakan human error gitu ya. Pasti itu Pak. Pasti Pak. Nah kalau di kami untuk keliru input mungkin Mas Dika bisa contohkan untuk cara pengoperasinya di maju seperti apa? Jadi misal tadi kan ada keliru input. Setelah ada transaksi bisa dibuka di pengaturan, terus ada di penjualan. Nah ini ada daftar penjualan di story selama periode yang sudah ditentukan. Kan ada di atasnya, ini ada periode tanggal 5, 10,
sampai tanggal 5 berarti ini tandanya ini hari ini. Ada historinya semua. Kalau mau di refund tinggal diklik aja. Di transaksi yang mau di refund, dipilih semua, diklik tombol refund. Benar. Terus harus ada otorisasinya juga, minimal itu dari manajer setempat atau dari owner. Biasanya sih dari owner langsung biasanya. Setelah dari owner kita harus minta pinnya. Kalau orangnya ada di situ bisa dimintain pinnya. Kalau orangnya lagi mungkin keluar kota atau lagi di situ, itu bisa pakai kode lewat email. Itu juga bisa. Jadi di sini sangat fleksibel banget. Nah ini bisa dipilih alasannya refund gara-gara apa. Terus Bisa catat alasannya. Bisa harus dicatat semua. Terus di refund. Nah, kenapa kasir nggak bisa refund langsung? Karena biasanya kasir itu rawan fraud. Misal dia diizinkan untuk refund, dia bahkan bisa refund terus malah nanti. Dan nggak kecatat. Kalau kasir, makanya di sini minimal harus manajer begitu. Risiko kebocoran. Benar, minimalisir lah. Kalau dari tim Maju itu kayak tampilan distribusi menu ini dibantu enggak untuk pengaplikasiannya, upload kemudian foto produknya juga dibantu? Pasti. Jadi kami dari tim Maju kita punya tim khusus yang untuk membantu istilahnya di kami technical support ya. Jadi TC technical support akan membantu training, kemudian input produk. Jadi nanti ketika awal susah nih belajarnya, kalau lihat YouTube mungkin kurang paham. Nah kita datangkan tim technical support kami ke lokasi usaha UKM-nya, melakukan training secara langsung, inputnya secara langsung, kemudian nanti bisa dilanjutkan oleh UKM ketika ada produk baru, harga baru, atau stok baru bisa dilanjutkan oleh UKM karena mudah sekali dilakukan. Nah, kawan, sangat mudah tadi penggunaannya, custom pun bisa dan teman-teman bisa mengaplikasikannya. Aplikasi ini tidak hanya di tablet, tapi juga bisa langsung di Android, smartphone Android khususnya, sehingga itu memudahkan juga baik itu ownernya, baik itu kasirnya ataupun bagian kitchennya, sehingga utamanya yang punya kedai-kedai makanan atau resto ini sangat membantu sekali. Nah, selain dari kedai resto yang selama ini pelanggannya Maju itu yang pelaku UMKM yang produsen ada nggak, Mas? Yang mereka menggunakan ini? Jadi mereka utamanya inventory bahan baku, kemudian inventory apa itu ada? Bisa, toko bisa ya, laundry juga bisa, modelnya ada deposit, itu bisa juga. Bahkan kita juga sudah ada jenis order untuk seperti online shop ya. Nah, bicara online, tahan dulu, kita simak yang satu ini, Junjung UMKM MTV. Junjung UMKM kembali dengan teman-teman dari Maju. Nah, Mas Firman, gimana kalau penggunanya ini bukan resto atau punya kedai, tapi dia sebagai produsen yang pemasarannya lewat digital atau sosmed. Nah, kemudian dia pengaplikasiannya pengen menggunakan aplikasi ini melalui handphonenya dia. Bagaimana nih? Apakah pernah ada pelanggan yang seperti itu? Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi kita ini tidak hanya dipakai di perusahaan F&B ya untuk Maju ya. Toko pun bisa menggunakan aplikasi dari kami, toko pakaian, toko yang lain-lain juga bisa menggunakan aplikasi kami karena kan kita sudah punya fitur inventory juga. Karena toko kan pasti butuh fitur persediaan untuk inventory. Jadi ketika ada penjualan, otomatis kan ada stok yang berkurang. Kemudian kita nanti ada laporannya, stok ini pembelian berapa, penjualannya habis berapa, sisanya berapa, itu semua bisa dari dashboardnya. Di dashboard nanti bisa dapat akses ownernya atau manajernya untuk melihat sisa stoknya, atau mungkin bagian gudang
cukup akses webnya aja. Jadi kita bisa atur nih karyawan, ada beberapa nih, ada yang bagian kasir, aksesnya ke tablet. Karyawan gudang aksesnya lewat komputer atau laptop bisa, katakan lewat web. Owner mau lihat dari HP untuk laporan analis bisnisnya bisa. Jadi banyak yang bisa kita sesuaikan dengan job desk tiap karyawan. Seperti itu. Terus jenis-jenis item inventory-nya berapa banyak yang sudah terinstal di dashboard ini? Ini sesuai dengan permintaan. Selain stok, kemudian apa lagi? Jadi kalau untuk produksi barang, kebetulan kita juga ada fitur inventory-nya untuk produksi stok. Jadi ini kebetulan banyak permintaan dari UKM itu, wah saya juga produksi barang, nggak hanya beli terus dijual lagi. Jadi kita tambahkan ada fitur untuk produksi stok. Jadi misalnya ada bahan baku apa, jadi produk apa, misalnya makanan ya, itu ingredient atau resepnya apa, kita produksi jadi satu panci soto. Nah seperti itu. Jadi satu panci soto bisa dijual lagi dalam beberapa porsi piring begitu. Seperti itu. Kemudian outputnya terhadap laporan accounting bagaimana? Nah laporan accounting kebetulan ketika ada pencatatan penjualan ya, kita bisa langsung dapat ayat silang keuangan. Jadi setiap outlet yang menggunakan Maju, kita kan bisa input nih kasirnya, uang masuk atau petty cash-nya dan uang keluarnya berapa. Kemudian dari hasil penjualan seharian itu dapat penghasilan berapa. Nah itu otomatis setiap outlet ada namanya ayat silang keuangan hari itu. Nah itu sudah ada, jadi laporan penjualannya di accounting secara otomatis. Tinggal nanti bagian keuangan aksesnya hanya ke web yang untuk akses ke akuntansinya untuk input pengeluaran lainnya, gaji pegawai, pembelian bahan baku yang sudah disetujui, listrik dan lain-lain, itu bisa. Penggunaan utilitasnya ya, utilitasnya apa yang membebani, misalnya listrik, air dan sebagainya. Nanti otomatis bisa sesuai dengan laporan laba rugi yang terjadi selama sebulan di perusahaan tersebut. Jadi kita bisa sesuaikan setiap job desk karyawan bisa. Dan pastinya yang dari mikro tadi pasti kan merangkap tuh, yang bikin produk ya laporin gitu ya. Gitu. Jadi satu orang jadi CEO ya, sendirian. CEO sendiri. Gitu. Nah, kalau secara aplikasi ini kan dijualnya per paket ya. Nah, itu kisaran berapa nih Mas Dika? Ada dua harga sih. Harga itu yang basic, biasanya itu untuk UKM yang masih simpel. Misal kayak kedai kopi, terus makanan ringan kayak gitu, itu masih bisa pakai yang simpel. Itu namanya paket starter. Itu harganya 1.548.000, itu dapat 13 bulan. Dapatnya. Jadi 1 tahun ya? Nggak boleh dapat setahun, tapi dapat bonus 1 bulan lagi gitu. Dan dapat dudukan steady-nya juga untuk tablet. Kalau dia pakai tablet itu juga dapat juga. Yang satunya untuk usaha yang lebih jelimet. Misal usahanya bukan lagi mikro tapi udah kecil dan menengah. Itu namanya paket advance. Dia tuh udah meliputi dari akuntansi tadi, absensi pakai foto, terus laporannya juga lengkap, inventory-nya juga lengkap, mutasi stok juga udah bisa. Misal dia punya 5 cabang, mutasi stok antar cabangnya bisa kecatat semua di situ. Itu harganya 2.988.000 per outletnya. Dan itu udah dapatnya nggak 13 bulan tapi 14 bulan dapatnya. Free 2 bulan lagi. Jadi ada 2 pilihan, yang 1,5 sama 2,9 ya. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya apa, terus kerumitan usahanya gimana. Bisa. Jadi kita nggak membebani customer dengan langsung beli yang mahal aja ya, enggak gitu. Disesuaikan aja. Perangkat pendukung lainnya opsional ya. Opsional banget Pak. Printer kasir. Nah ini kawan yang belum tahu, ini kisaran berapa Mas Firman kalau Kalau printer kasir ini terjangkau ya. Kita dari Maju jual berapa harganya?
jualnya 425.000. 425.000 untuk printer kasirnya. Jadi nanti kita sediakan untuk yang maju ini merek Unibit. Kebetulan kita juga supplier untuk merek printer ini. Nah, yang ini beda harga. Seperti itu. Ya, ya. Terus kemudian maintenance, bicara maintenance ini ke pelanggan pasti ada kan, apalagi UMKM itu kalau diberitahu di training sebulan, minggu kemudian kadang lupa kan gitu, kemudian error. Nah itu yang biasa dilakukan tim maju ini apa nih untuk mensolusikan? Oke, jadi kami dari tim maju ini bisa membantu UKM, misalnya ada kendala nih ketika input kok lupa ya, inputnya gimana caranya, cara lihat laporannya gimana caranya, kita sediakan ada call center kami, ada bisa lewat WA juga bisa, seperti itu. Dari akses ke web dashboard ini nanti bisa juga hubungi chatting dengan Maju Care, itu bisa 24 jam, atau mungkin lewat kita punya nomor WA untuk customer care juga, itu juga bisa lewat WA. Jadi ketika ada kendala tinggal screenshot aja kendalanya apa, kita langsung bisa tanggapi di sana. Atau mungkin kalau nggak bisa ya bisa disesuaikan agar ada tim kita yang datang kalau misalnya ada kendala yang butuh ditangani segera. Jadi tetap ada persiapan untuk tim yang langsung kunjungan ya, begitu ada troubleshoot kadang kan tidak selalu bisa diselesaikan dengan chatting, dengan email gitu kan. Teman-teman yang membutuhkan langsung implementasi ini saya ternyata nggak bisa nih saya kerjakan sendiri, ada tim yang langsung datang gitu ya. Betul. Nah sangat kompleks dan sangat memudahkan kinerja pelaku UMKM, karena kembali lagi tadi saya bilang bahwa pencatatan itu penting. Nah pentingnya apalagi di aplikasi ini, kita simak yang satu ini. Kembali lagi kawan di Junjung UMKM From Zero to Hero MTV. Nah tadi sudah dijelaskan detail oleh Mas Firman dan Mas Dika tentang bagaimana fitur di aplikasi ini sangat memudahkan, utamanya untuk pencatatan inventory, kemudian point of sales, dan juga outputnya begitu cepat tadi terkoneksi. Kita coba melalui koneksi dari kasir, kemudian ke bagian apa tadi? Yang satunya keluar tadi apa? Kitchen. Nah sehingga tidak perlu lagi teriak-teriak nih nasi goreng 5 gitu. Ya kemudian pesanan minumannya keluar berapa, keliru lagi kan. Nah sehingga itu meminimalkan human error. Nah, tentu saja itu harus didukung oleh training yang bagus kan ya, sehingga translate ilmunya dari teman-teman maju ini kepada para pelaku UMKM, utamanya pengguna maju ini bisa teredukasi. Nah, bicara edukasi, apa sih yang sudah dilakukan di maju ini kepada calon pengguna maupun pengguna maju? Oke. Jadi untuk edukasi ya, kami dari maju ini bisa memberikan edukasi secara gratis pada UKM. Jadi ketika berlangganan maju, pelanggan dapat informasi langsung ke dashboard majunya ketika ada training-training yang akan kita adakan begitu, kurang lebih sebulan sekali. Ini salah satu contohnya ya. Jadi kita mengundang salah satu pengguna maju sharing pengalamannya di industri fashion. Bu Samia Safa, owner Edin Marka Goods gitu. Jadi sharing di webinar Zoom maju itu gratis. Bisa diikuti juga oleh UKM lainnya untuk mempelajari apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari UKM tersebut untuk pengembangan usaha kita. Seperti itu. Ya, jadi edukasinya sangat mengena juga, karena kaitannya mereka tidak hanya perlu memakai ini sebagai penunjang usaha, tapi juga peningkatan kualitasnya, baik itu produksi, kemasan, dan lain-lain, itu terbantukan juga oleh beberapa support system yang sudah disiapkan oleh tim maju. Nah,
tadi saya belum tanya nih Mas Dika, aplikasi ini itu sebetulnya bikinan mana sih? Sebenarnya sih Pak Ari ini bikinan Tuban sih, Pak. Oh, Bikinan iya. anak negeri jadi. Bikinan anak negeri. Dari makanya. Tuban lagi Jawa Timur. Sebenarnya timbulnya itu dari keresahan ownernya. Oke. Jadi ownernya tuh resah karena dia tuh visioner. Dia tuh pengen kasir itu nggak melulu harus pakai cash drawer yang segede kapan itu. Ya, Nggak perlu harus stationary, harus diam di situ toh. ya. Jadi ada masanya di waktu itu, jadi kasir itu harus yang mendatangin orangnya gitu. Oh, Itu sih. Makanya waktu itu si owner pun langsung melihat potensi pesaing, kan udah ada di situ beberapa pesaing. Setelah dilihat, jadi yang awalnya model usahanya itu di bidang hardware kasir, ya. setelah lihat pesaing akhirnya bergeser jadi software kasir sekarang. Oh. Tuh. Kalau secara perusahaannya itu sudah berapa lama maju? Maju ini hitungannya kalau dari majunya sendiri udah dapat dari 2014 berarti 3 tahun. Oh, 3 tahun. ya. Sebelum dia berubah nama ya Pak ya. Oh, Jadi- belum transformasi. Transformasi, jadi rebranding ulang. Oh, Dulu tuh namanya Klopos kebetulan. Apa? Klopos, Oh, kelapa. gambarnya kelapa, literally kelapa. Kelapa POS itu ya. Bener. Kelapa. Bener kayak gitu. Kelapa POS. Nah, menarik kan? Jadi aplikasi ini tidak jauh dari pelaku UMKM karena ownernya atau foundernya juga pemilik usaha ya, yang tadinya namanya Klopos gitu. Nah, POS itu point of sale. Sekarang berubah jadi maju. Untuk mungkin keinginannya agar pelaku UMKM ini menjadi maju dengan aplikasi. Kita kembali dulu dengan segmen terakhir setelah yang satu ini. Nah, kita kembali lagi di program Junjung UMKM. Saatnya kita ingin tahu nih dari para teman-teman kita yang hadir ini, milenial yang sudah punya visioner yang bagus untuk memajukan akuntabilitas para pelaku UMKM dengan program maju ini, dan juga ownernya juga pelaku usaha juga menarik ini. Jadi bagaimana nih tips yang sudah sering disampaikan Mas Firman sebagai konsultan UMKM kepada para wirausaha MTV di, silakan. Oke, terima kasih waktunya Pak Ari. Jadi kami dari Maju ini membawa 3 misi atau 3 manfaat UMKM ya. Ketika UMKM ini ingin naik kelas, ingin bertumbuh, ingin berkembang agar lebih baik lagi. Ya. Jadi pertama itu kita pasti akan bantu UMKM itu agar melakukan disiplin pencatatan. Jadi mencatat penjualannya, mencatat stoknya, mencatat akuntansinya, sehingga UMKM sudah punya laporan keuangan, minimal punya laba rugi, bisa juga dikembangkan ke laporan keuangan lainnya, ada catatan penjualan lengkap, bisa melihat monitoring juga. Dan yang kedua itu tadi saya sebutkan, monitoring usaha. Jadi setelah melakukan pencatatan, UMKM bisa mengarah ke monitoring usaha ketika sudah punya laporannya, sudah punya catatannya. Nah, kalau lewat Maju ini sudah otomatis, cukup sekali melakukan laporan, otomatis ada data yang tersimpan dan bisa dibuatkan laporan otomatisnya. Penjualannya bisa kita lihat perkembangannya dari hari ke hari, bulan ke bulan, produk apa yang terlaris, waktu teramai, kita bisa lihat perkembangan usahanya kita, seperti itu. Dan yang enak lagi ketika kita bisa melihat penjualan dari manapun, karena dengan HP, dari laptop, dari komputer, bisa kita lihat penjualan dari manapun lewat webnya Maju. Dan setelah itu selesai semua, tidak berhenti di situ. Kita juga bantu UMKM agar bisa bertumbuh dan berkembang, bertumbuh dan bersaing dengan yang lainnya yang sudah besar atau mungkin UMKM lain di sekitarnya. Nah, kita ada fitur-fitur yang menarik sebenarnya dari Maju ini. Jadi kita bisa menerima banyak metode pembayaran non tunai. Bahkan kita sudah terintegrasi dengan IDC BCA. Oke. Jadi ketika kita integrasikan IDC BCA dengan UKM,
pelanggan yang bayar pakai BCA di kasir UKM, otomatis datanya masuk ke dashboard maju. Kemudian kita bisa bantu UKM untuk bisa terintegrasi ke GoFood, ke GrabFood. Nah, GrabFood itu bisa kita bantu daftarkan dari dashboard maju, kemudian bisa buat outlet GrabFood dan input produknya, dan bisa buat promo juga dari dashboard maju untuk GrabFoodnya, sehingga bisa go online. Integrasi. Seperti itu. Dan kita juga support juga dengan berbagai promo-promo yang bisa membantu peningkatan penjualan UKM ini. Apalagi sekarang kan masa pandemi ya, susah sekali mencari pelanggan. Nah, dengan adanya Maju ini kita bantu banyak hal untuk UKM agar tetap bisa bersaing, tetap bisa berbisnis dengan optimal. Seperti itu sih. Mas Dika, silakan mau dikasih tipsnya buat para pelaku UMKM di manapun berada. Tipsnya kalau untuk pelaku UMKM selama yang saya lihat di Maju ini, jadi selama 2 tahun masa kerja saya, hampir 2 tahun, jadi saya udah lihat banyak sekali pelaku UMKM yang dari awal dia niat, terus setelah mengetahui penjualannya dia agak down, turun. Jadi menurut saya itu yang harus diperbaiki biasanya itu selain dari produknya sendiri, yang produknya itu harus senantiasa inovatif, itu sudah pasti. Sedikit lebih beda akan lebih baik, itu sudah pasti kalau dari sisi produk. Nah, kalau dari sisi teknisnya, kata Mas Firman tadi, yaitu monitoring penjualan itu sudah sangat penting sekali. Soalnya dari monitoring penjualan nanti kita bisa lihat ada problem apa yang terjadi di produk kita. Mungkin penjualannya rendah tapi tempatnya ramai, mungkin kan produk kita yang kurang bisa dijual tapi tempatnya enak, itu juga bisa kayak gitu biasanya. Jadi bagusnya ya sama aja, selain monitoring terus ada perbaikan produk juga, terus ada mindset untuk bertumbuh, itu sih. Ya, menarik bicara mindset, kawan. Sebagus apapun produknya ataupun sebagus apapun aplikasi yang dibuat, itu kalau mindsetnya masih belum digital, itu akan nggak matching ya, nggak bersinergi. Nah, bicara sinergi, tentu saja tim-tim dari Maju juga Mas Firman sebagai konsultan UKM IT itu juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada, tidak hanya di Surabaya, Sidoarjo. Bisa diceritakan Mas apa saja yang sudah dilakukan dengan kolaborasi dengan beberapa komunitas mentoring? Jadi untuk membantu komunitas-komunitas UKM, biasanya saya berikan konsultasi gratis ya, untuk komunitas lewat grup Telegram atau grup WA begitu. Dan saya juga ikut juga komunitas UMKM naik kelas begitu. Nah, itu ada berbagai mentor, ada berbagai UKM juga di sana. Saya sharing training gratis di sana yang bisa dipelajari oleh UKM agar bisa meningkatkan penjualannya, seperti itu. Jadi saya support sekali UKM agar bisa bertumbuh dan berkembang, karena misi dari konsultan UKM IT juga ingin membantu UKM agar berdaya saing seperti itu. Berdaya saing dengan tepat dan benar. Seperti itu. Betul. Nah, kawan pelaku usaha dimanapun berada, tadi sudah kita lihat apa itu aplikasi Maju yang sangat full feature dan bisa di custom dengan berbagai keinginan ataupun konsep usaha dari berbagai macam kategori yang ada teman-teman miliki. Nah, kita semua berharap aplikasi yang disediakan oleh tim Maju beserta kawan-kawan dari Tuban itu bisa membuat optimal usaha kita. Tapi yang terpenting adalah jangan menyerah, karena menyerah itu bukan pilihan. Tetap semangat, sampai ketemu lagi di program Junjung UMKM MTV From Zero to Hero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.